Lantai 3, Gedung BNN. This is BNS Corner. Halo Sobat Cegat, sekarang CNS Corner balik lagi ya Safa ya, sama Ilham dan juga Safa kali ini. Ya, betul sekali. Dan kita kedatangan tamu spesial lagi kali ini Sobat Cegat, dan kita akan ngobrol-ngobrol, langsung aja kita perkenalkan ada Mbak Tri Agusinasari, penyuluh narkoba ahli muda. Halo Mbak Tina. Halo Mbak Tina, apa kabar? Halo Sobat Cegat, panggilnya Tina aja kali ya? Ya boleh. Makin akrab. Betul. Jadi Mbak Tina ini Sobat Cegat sama kita berdua, kita akan ngobrolin soal tema memahami karakter anak. Ya, jadi mungkin kamu mau lebih memahami lagi karakter-karakter anak muda saat ini, atau kamu sebagai calon ibu, calon ayah ya Mbak Tina ya. Ini penting untuk ditonton. Langsung aja Safa, kita tanya ke Mbak Tina Langsung nih. kita ke pertanyaannya Mbak Tina Oke. ya. Jadi ada pertanyaan nih. Apa saja aspek penting dalam memahami karakter anak agar kita bisa mendukung perkembangan mereka secara optimal? Oke, jadi yang pertama kita harus pahami dulu tentunya karakter itu apa gitu kan. Nah, jadi kalau karakter itu kan sebenarnya watak seseorang. Ya. Betul. Jadi dia itu melekat ke seseorang individu dengan dipengaruhi oleh nilai, etika, dan juga moral. Maka menurut saya yang paling penting itu dalam membentuk karakter seseorang itu jelas orang tuanya gitu. Bagaimana orang tuanya itu mampu menanamkan nilai-nilai di keluarganya itu sehingga anaknya bisa menerima nilai itu. Kemudian lagi lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar itu bisa dari sekolah dan juga masyarakat. Karena karakter itu kan tadi prosesnya panjang. Jadi dia tuh harus sabar gitu orang tuanya, dan juga orang tua tuh menurut saya tuh harus mau terus belajar. Mau terus belajar bahwa individu itu kan perkembangannya bukan hanya anak terus gitu. Kadang dia berubah nanti jadi remaja, jadi dewasa. Nah, di tiap perkembangan itu kan pendekatannya itu beda-beda gitu. Ketika orang tua ingin menanamkan nilai pada masa anak-anak, itu tentunya pendekatannya berbeda ketika dia mau menanamkan nilai pada anak remaja. Jadi pola pengasuhan ini emang agak tricky ya. Jadi orang tua deh itu emang aduh nggak ada sekolahnya, tiba-tiba Betul. kita jadi orang tua gitu. Makanya Betul, orang tua betul. harus belajar juga gitu. Karena anak itu baik buruk dididiknya selama masih menjadi anak itu memang tanggung jawabnya kan tanggung jawab orang tua ya kan? Iya, betul. Makanya orang tuanya harus mau belajar, orang tuanya harus mau terbuka pada perubahan gitu. Terus belajar lah bahwa anak itu berkembang, anak itu masing-masing unik, karakternya itu kita mau bentuk bagaimana itu dari orang tuanya. Oh, jadi orang tua tuh harus cepat beradaptasi ya Mbak Tina ya. Setuju. Apalagi tadi Mbak Tina udah bilang ya, kalau misalkan dari anak-anak, terus remaja, dewasa pun mungkin masih dibilang anak ya sama orang tuanya nggak sih? Selalu. Sampai sekarang pun saya masih dibilang, aku masih dibilang anak gitu. Oh iya, betul, Jadi betul. kayaknya anak tuh sepanjang masa gitu Iya, ya. sepanjang masa. Dan ngomongin soal dari sedini mungkin ya, gimana sih cara kita mengenali potensi dan bakat anak sejak dini sehingga mereka tuh bisa tumbuh menjadi individu yang lebih percaya diri, terus lebih mandiri gitu. Ya, memang potensi dan minat ini harus dilihat dari sedini mungkin gitu. Makanya kalau aku bilang orang tua tuh penting gitu. Makanya kalau mau punya anak pikir dulu gitu, karena selanjutnya tuh panjang. Nah, di sini orang tua itu harus tentunya mengenali anak-anak mereka gitu kan. Kalau nggak kenal, bagaimana dia bisa tahu potensinya? Bagaimana dia tahu minat bakatnya anak? Maka orang tua coba perhatikan anaknya itu sukanya apa, misalnya bakatnya apa. Mungkin dia sukanya ke arah seni atau dia ke arah olahraga. Nah, tapi tidak menutup di situ. Ternyata kita juga harus memperhatikan bagaimana anak kita bersosialisasi gitu ya sama teman-temannya. Karena dengan kita memperhatikan dia bersosialisasi dengan teman-temannya, kalau minat bakat itu kan tidak selalu harus akademik, tidak selalu harus prestasi misal olahraga, seni, ternyata berinteraksi dengan sosial sesama sekeliling itu kan juga salah satu bentuk potensi anak gitu ya. Gitu sih untuk orang tua, pokoknya gali dan kenali anak. Selain itu juga orang tua bisa mendorong kalau masih bingung gitu, oh coba aja masukin ke
berbagai macam bidang gitu ya. Kayak sekarang saya masukin ke sekolah bola, ke sekolah renang karena memang tipe anak saya juga kan Aktif gitu yang ya. aktif gitu. Jadi kan kita memasukkan anak kita ke berbagai bidang tadi gitu karena ternyata potensi itu tidak hanya seni, tidak hanya dia olahraga atau akademis gitu. Kadang-kadang orang tua tuh maunya, kalau saya perhatikan gitu, maunya tuh akademis aja gitu. Ternyata tuh enggak gitu, masih ada potensi lain gitu. Jadi jangan berkecil hati misalnya ternyata di akademisnya dia tuh kurang, dorong di bidang lain gitu. Makanya masukinlah ke bidang-bidang lain. Terus kita juga harus selalu memotivasi anak gitu. Kalau kita udah menemukan ternyata dia itu kesukaannya olahraga gitu kan, kita dorong ke bidang olahraga, kita harus memotivasi juga gitu kan. Kadang kan ada turnamen tuh kan, sparring apa-apa. Nah di situ kita motivasi anak untuk semakin dia percaya diri gitu. Nah terus untuk cara lain untuk mengetahui potensi dan minat anak, bakat itu juga bisa dari tes ya. Kalau di sekolahan tuh biasanya emang ada tes minat bakat. Nah nanti di situ bisa lebih terarah lagi anak-anak gitu. Ternyata misal anak saya tuh nggak bisa diem kan. Tadinya saya pikir cuma nggak bisa diem. Loh ternyata ketika dia ikut tes minat bakat, dia itu anaknya memang anak naturalis gitu. Jadi ketika dia dikungkung di waktu itu kan pada saat itu COVID ya, kebanyakan di rumah. Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim guys. Kenapa tuh Mbak Tina? Aduh, jadinya malah lebih sering tantrum karena memang tidak tersalurkan gitu. Dia tuh nggak bisa diem, dan kalau nggak diarahin dia dengan aktivitas-aktivitas yang menguras energinya, ya itu dia jadinya perilakunya kurang baik gitu. Jadi hobi marah-marah, kalau disuruh tuh aduh susah gitu lah. Ternyata sengaruh itu loh kalau kita itu harus mendorong anak pada jalurnya gitu. Oke, jadi prosesnya sebenarnya panjang banget ya, dari kita harus mendorong dia. Tapi aku pengen deh coba pendapatan Mbak Tina. Mungkin ada orang tua yang agak sedikit worry sama kesibukannya dia untuk memahami karakter anak. Kan kayak, aduh kerja terus nih, orang tua kan perlu lah ya untuk kerja terus. Tapi aku sebagai orang tua gitu pengen juga nih karakter anak aku kuat, tapi akunya sibuk gitu. Nah, mungkin punya tips kah, atau mungkin kita kasih apa ya, kayak kasih kepercayaan ke orang kah, atau gimana nih Mbak Tina? Aku juga kerja ya, ada kesibukan juga pasti ya. Kayaknya kalau sekarang perempuan nggak kerja juga susah juga, kita kan harus membantu keluarga juga gitu. Nah kalau menurut aku kerja itu kan nggak selalu seminggu kita full kerja dong. Kalau aku ya di malam itu udah pegang sendiri anak-anak gitu. Dari malam itu udah ngobrol, cerita. Nah, biasanya kita malam itu di keluarga aku di penanaman nilai itu makan malam bareng. Jadi di situ kita bisa ceritakan. Kita nanya gimana tadi di sekolahnya gitu. Jadi dia bercerita kan, main apa atau yang seru apa tadi di sekolah. Nah, di situ kan dia ngomong tuh, cerita gitu. Nah di situ kan kita bisa melihat, oh anak saya ini gimana ya gitu, karakternya itu gimana. Oh ternyata dia masih misalnya suka diisengin sama teman-temannya. Nah di situ kita bisa masuk dari obrolan itu. Kemudian lagi yang kedua itu otomatis orang tua walaupun sibuk dia harusnya bisa dong tanya ke sekolah, ke gurunya untuk perkembangan anak itu seperti apa. Orang tua nggak bisa sendirian, harus ada sekolah juga. Tapi sekolah juga nggak bisa dikasih tanggung jawab semuanya harus jadi punya sekolah gitu. Karena membentuk karakter anak kan harus melibatkan banyak pihak tadi gitu. Dan Sabtu Minggu kalau bisa ya bareng sama anak gitu kan. Pokoknya dari cerita deh, cerita sama anak. Sebelum tidur juga bisa loh kita nemenin anak gitu. Kalau aku kan udah bisa tidur nih ya. Nah sebelum tidur itu kita ke kamarnya, kita bisa baca doa bareng dulu, terus baca doa bareng kan itu juga menanamkan nilai-nilai keagamaan untuk anak gitu. Baca doa bareng, terus cerita pasti gitu kan. Di sekolah tuh teman favoritnya siapa, terus tadi aktivitas seharian di sekolah tuh apa. Nanti kan kelihatan tuh dia banyaknya di aktivitas ke sekolah tuh apa dia melakukan olahraga atau justru dia misal mewarnai atau apa gitu. Karena anaknya juga kebetulan anakku masih TK ya, belum yang usianya lebih tinggi lagi di situ.
Oke, tadi kita udah ngomongin tentang potensi minat bakat ya Mbak Tina. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana pendidikan dan nilai-nilai moral yang diajarkan sejak dini dapat membentuk karakter anak yang kuat dan bertanggung jawab? Ya setuju banget, emang pendidikan karakter anak itu harus dari dini. Kan tadi karakter itu kan memang adanya nilai, etika atau moral yang melekat pada seorang individu. Nah makanya sejak dini anak itu diajarkan gitu oleh pertama tentu orang tuanya kan, karena dia belum ketemu sama dunia luar nih, belum ke sekolahan, belum bermasyarakat tuh dia belum gitu. Jadi memang penting banget dididik sejak dini, karena sejak dini itu usianya masih nerima juga masih belum ada nilai-nilai lain yang jadi apa ya kayak distraksi anak gitu. Jadi orang tua tuh mau ngasih nilai apa itu ditanamkan di situ. Misalnya waktu kecil anak diajarin makan sendiri, itu kan untuk mandiri sebenarnya gitu kan, mandi sendiri gitu, itu diajarin gitu di situ. Terus mulailah memilih baju sendiri, jadi nggak selalu orang tua yang harus nyiapin bajunya gitu. Kita mulai melepas anak nih, pilih bajunya sendiri karena dia ada preferensi sendiri. Terus lagi misalnya kita mengajarkan anak untuk berpikir kritis lah ya gitu kan. Kalau temennya ngomong atau dapat berita dari sumber apa, kita cari dulu benar nggak kebenarannya gitu kan. Pokoknya pada saat pendidikan usia dini itu penting banget lah peran orang tua. Nilai-nilai apa yang mau mereka tanamkan, mau mandiri, mau percaya diri, mau deket sama Tuhan, gitu, berketakwaan. Itu di situ kita masukkan empati, gitu. Bagaimana mereka terhadap sesamanya, kepekaan terhadap sesama itu dimasukkan pada saat usia dini tadi di lingkungan keluarga. Itu peran orang tuanya besar sekali. Dan makin dewasa anak kan, soalnya peran orang tua juga makin berkurang gitu. Gitu, orang tua bukan lagi jadi yang selalu membimbing anak gitu ya. Dia sifatnya nanti orang tua ketika anak semakin besar, remaja makin gede, dia hanya sebagai sabuk pengaman aja gitu. Pas keluar rumah, pasti banyak banget dikasih nasihat. Jangan merokok, jangan minum alkohol, jangan pakai narkoba. Lagian ya, kamu kan udah bisa mengontrol diri sendiri, biar nggak terjerumus ke jalan yang salah. Kamu sudah bisa kontrol semua emosi buat bilang tidak ke hal-hal yang buruk. Apalagi sampai pakai narkoba. Narkoba itu sama sekali nggak keren. Yang keren tuh, kamu jadi remaja berprestasi, yang bisa membanggakan diri sendiri dan orang tua. Pokoknya, kamu harus percaya diri, karena kamu pribadi yang tangguh dan nggak gampang terpengaruh. Oh, sabuk pengaman. Sabuk pengaman. Jadi kalau anaknya mau jatuh kencang baru dipegang orang tuanya. Tapi kalau lagi flat-flat aja kayak naik roller coaster gitu ya. Nah itu fungsi orang tua kayak gitu. Jadi kita mengamankan anaknya kayak sabuk pengaman gitu. Kadang-kala kalau dia mau jatuh kita kenceng pegangnya gitu. Kalau dia lagi hidupnya kayaknya kita lihat datar-datar aja, itu nggak perlu kenceng. Oke, setuju nih ya sabuk pengaman. Gitu. Tapi ini di medsos nih Mbak Tina nih ya. Ada apa sih istilah didikan VOC sama didikan Nikita Willy. Ya, kan kalau Nikita Willy itu apa sih namanya ngajarin anak dari sejak dini tuh kayak lembut ya. Mungkin Mbak Tina lihat atau mungkin Sobat juga lihat juga kali ya siapa ya. Lembut, jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Tapi ada yang ibu-ibu VOC yang galak banget, yang tegas banget gitu, yang kayak nggak boleh bener-bener VOC itu. Nah, sebenarnya yang tepat tuh kayak gimana sih? Atau memang menyesuaikan anaknya? Menyesuaikan anak sih. Oke. Gitu. Kalau aku pribadi ya, kadang-kala kita harus keras sama anak kadang gitu. Tapi ya sesuaiin umur ya. Nggak mungkin anak kecil dikeras banget juga nggak bisa gitu kan. Dan nggak mungkin kita terlalu baik sama anak. Makanya kalau di parenting itu kan ada yang nggak boleh jadi helikopter gitu kan, ada kan yang selalu ada di sekitar anak gitu, anaknya sampai nggak bisa mandiri jadinya karena selalu ada orang tuanya gitu kan. Terus ada yang terlalu keras gitu juga kan, jadi anak takutan lah, jadi makin keras juga gitu. Anakku itu kalau dikerasin dia makin keras gitu. Jadi kalau dia lagi marah, justru kalau kita ngomongnya nggak marah balik, dia malah baik. Gitu. Jadi makanya setiap anak itu unik, kayak pinter-pinternya orang tua aja cari celahnya gitu. Makanya orang tua tuh, aduh, nggak ada ininya, ilmu sekolah yang langsung sekolah orang tuanya juga bingung ya. Makanya orang tua harus selalu belajar, gitu. Pernah berhenti belajar. Dan kalau pola parenting yang
demokratis itu tentunya bagus ya, karena kita juga memberi kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapatnya, kita dengarkan gitu. Itu akan tentunya menimbulkan respect mereka yang lebih besar terhadap kita sebagai orang tua. Dan kalau mereka udah ada trust, udah percaya sama kita gitu, jadi lebih mudah nanti nilai-nilai yang mau kita tanamkan itu masuk ke mereka. Oke. Jadi cari celahnya dulu ya Mbak Tina ya. Setiap anak tuh unik, ada yang dikerasin dikit langsung takut gitu ya kan. Ada yang anaknya keras gitu, kalau dibilangin makin keras dia malah ikutan keras juga gitu. Oke. Dan sekarang kita ngomongin soal narkoba nih ya Mbak Tina nih ya. Gimana nih mungkin Mbak Tina bisa tahu gini cara memahami karakter anak dapat membantu mendeteksi diri anak sendiri gitu ya, mereka terhadap penyalahgunaan narkoba, Mbak. Ya jadi kalau kita udah paham karakter anak kan tentunya kita akan mudah mengamankan mereka dari potensi-potensi bahaya narkoba itu. Nah, cara memahami karakter anak itu kan sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama balik lagi kenali dulu anaknya. Kalau nggak kenal bagaimana tahu karakternya kan? Kayak gitu. Nah, terus juga kita harus berkomunikasi dengan anak itu sehingga dari situ kan ketahuan ya dia itu anaknya seperti apa. Kemudian juga kita selalu bertanya gitu sama anak, kamu bagaimana lah, pokoknya harus cari tahu anaknya gitu. Kalau kita udah kenal anaknya, kita udah sering ngobrol, kita udah tahu kebiasaan-kebiasaannya dia kan, kita bisa lihat tuh. Oh kayaknya nih dia masih kurang percaya dirinya tuh masih harus ditingkatkan lagi gitu. Karena ada beberapa memang karakter-karakter yang punya potensi lebih besar terhadap penyalahgunaan narkoba. Oke, masih tentang narkoba dan anak nih ya Mbak Tina ya. Apa saja sih ciri-ciri karakter anak yang rentan terhadap pengaruh negatif narkoba dan bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya, jadi ada beberapa ciri yang kayak tadi aku bilang, kan ada memang karakter anak yang harus kita waspadai nih, takutnya terjerumus gitu ya. Misalnya anak-anak yang kurang tangguh, kurang kuat gitu, maksudnya kalau dia ngedown tuh kayak down banget ya gitu, jadi nggak bounce back gitu, nggak bangkit laginya tuh lama gitu. Gampang menyerah gitu ya. Gampang menyerah. Nah, itu kita harus waspadain tuh. Nah, terus misalnya karakter-karakter anak yang aduh susah banget untuk bilang enggak gitu. Kayaknya tuh nggak enakan gak sih zaman gitu, sekarang kan, bilangnya. Nggak enakan gitu tuh. Itu juga kan jadi gampang terpengaruh gitu. Betul. Nah, terus yang nggak percaya diri, yang percaya dirinya rendah, karena dalam beberapa kasus kan orang menyalahgunakan itu karena mau tampil lebih seperti itu ya. Ada waktu itu kasus selebriti yang dia nggak percaya diri sama badannya, makanya dia mengkonsumsi narkoba itu. Makanya memang karakter-karakter yang tadi itu yang kurang ya, kan karakter itu ada yang bagus, ada yang kurang. Nah, itu yang kurang-kurang itu harus kita waspadai dan kita dorong untuk lebih baik gitu kan. Kalau misalnya dia anaknya nggak enakan nih, gimana nih biar lebih berani gitu loh untuk lebih tegas menolak gitu kan. Atau mungkin dia yang nggak berpikir kritis, yang dikasih info ini bisa bikin badan kita kurus apa gimana ya, dia main terima-terima aja gitu kan. Aduh, ujian lagi susah-susahnya, berat-beratnya hidup gitu kan, pakai ini aja gitu, karena dia nggak kritis, dia nggak mencari tahu info, dia main terima-terima aja gitu. Nah, itu kita harus waspadai, dan kalau bisa karakternya tadi masih bisa diintervensi, yang ditanamkan nilai-nilai yang kita mau tanam gitu. Iya, berarti memang anak itu harus dibentuk dulu gitu ya. Emang yang paling penting tuh di masa usia dininya itu, karena di situ dia baru kenal orang tuanya doang gitu kan. Nah, dari situ dia orang tua itu harus masukin nilai-nilai tadi, mau misalnya nilai apa, kemandirian kah, nilai kepercayaan diri kah, itu baru masuk di situ gitu. Oke deh. Dan terakhir nih ya Mbak Tina ya. Kok udah terakhir aja sih? Nggak berasa kan? Nggak berasa kan Mbak Tina? Masih ada lagi deh. Kayak masih banyak yang pengen dibahas ya. Tapi nih maksudnya sebagai penyuluh narkoba juga, mungkin sebagai orang tua juga, mungkin yang nonton juga ngerasa bahwa oh iya gue juga akan jadi calon orang tua gitu ya. Bagaimana sih
biar nih si anak ini punya karakter yang berani untuk speak up dan mau mengajak teman-temannya. Gitu. Karena kan kebanyakan kayak aku dan nolak, aku punya sendiri aja gitu. Tapi lupa sama temen-temennya. Padahal sebenarnya ketika kita menyelamatkan temennya kan juga menyelamatkan lingkungan si anak ini kan sebenarnya gitu. Nah, gimana tuh punya strategi yang efektif untuk itu? Ini harus melibatkan beberapa mungkin gitu. Pertama ya kan memberikan orang tuanya dulu ilmu-ilmu parenting, bagaimana membangun komunikasi gitu, mengajarkan anaknya untuk bersikap asertif tadi. Itu bisa dengan misalnya mendengarkan anak gitu. Kalau anak lagi cerita, kadang kita kan suka sibuk ya memang ya, tiba-tiba telepon terus berdering, WhatsApp lagi mana gitu kan. Itu dulu dipinggirkan dulu gitu, dengerin anak, bener-bener dengerin gitu, listen gitu kan. Karena ketika kita misalnya tidak mendengarkan anak kan jadi males gitu. Ngapain gue ngomong gitu, orang gak didengerin gitu kan. Nah, nanti takutnya itu berefek ke dia di masyarakat. Jadi pribadi yang nggak percaya diri gitu. Ngapain orang di rumah aja nggak didengerin gitu, udah nggak usah lah gitu kan ya. Itu kita takutnya itu kan. Makanya untuk mendengarkan anak, kemudian membangun komunikasi dengan anak juga yang kamu jangan gini ya, kamu pusing lah tuh anak ya kan, kamu. Makanya mencoba pakai yang iMessage itu loh, jadi ganti, mama tuh nggak suka deh kamu kebanyakan main gitu kan, coba deh kurangin mainnya gitu, jangan kamu main mulu deh, dicariin tipikal banget ya gitu, jadi mulai ganti jadi iMessage gitu. Setuju gitu. Kemudian juga orang tua kan harus mengajarkan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang benar gitu. Karena nanti jangan sampai anak itu ketika sudah usianya lebih besar, dia nggak tahu, oh ternyata itu nggak boleh loh gitu, oh ternyata itu nggak benar gitu. Memang itu yang harus sejak dini diajarkan, boleh tidak, baik benar gitu. Itu sih konsep baik buruk, benar salah itu memang harus diajarkan. Nah, selain orang tuanya tadi udah dapet dari kita gitu kan, tentunya ada peran lain yang membangun karakter itu kan dari sekolah misalnya. Dari sekolah itu bagaimana sekolah membiasakan penanaman nilai-nilai di sekolahnya. Misal kalau sekarang sih setahu aku Diknas itu udah ngeluarin yang profil pelajar Pancasila gitu kan. Membangun karakter anak yang kalau nggak salah bergotong royong, nilai gotong royong, terus nilai kreatif dan lain sebagainya. Itu kan juga menjadi cara untuk membangun karakter anak. Nah, di situ kan kayak ada berpikir kritis, itu kan juga sebenarnya sama dengan yang kita ajarkan di BNN kan juga kita juga membangun karakter anak gitu. Melalui kalau BNN itu kan punya yang asertif, regulasi diri, terus sama reaching out. Nah, di situ kita mulai pokoknya kita ajarkan itu ke orang tuanya, ke anaknya sendiri, anaknya langsung, atau ke sekolahnya. Gitu. Sehingga harapannya anak-anak tadi menjadi pribadi-pribadi yang tangguh gitu. Nggak cuma tangguh di narkoba deh, pokoknya karakternya bagus gitu. Sehingga nanti kalau nyemplung ke lingkungan kerja dia udah bagus gitu, karakternya udah bagus. Integritasnya bagus. Emang panjang prosesnya, karena membangun karakter itu nggak sehari 2 hari, bertahun-tahun gitu. Karena nantinya karakter itu kalau di seorang individu dia lebih sulit dirubah gitu, karena karena nilai-nilai itu. Makanya biar nggak salah dari awal didik itu nilai baiknya itu mulai masuk gitu. Dan itu butuh perhatian orang tua. Kesabaran orang tua. Setuju. Karena juga aku percaya bahwa cerminan orang tua ya. Jadi ketika orang tua anak baik ya orang tuanya pasti baik mengajarkannya gitu ya. Iya, nanti baru kalau gedean dikit baru kan dia ketemu nilai-nilai lain dari temen-temennya lah. Makanya kalau BNN itu kan ada remaja teman sebaya kan, bener kan, masuk gitu kan. Itu salah satu sebenarnya program kita untuk melindungi anak itu kan, karena karakter itu tadi bentuknya bukan dari orang tua doang, pokoknya sekolah, teman, lingkungan masyarakat semuanya. Itu semua nilai-nilai di masyarakat, nilai-nilai di keluarga, etika, moral masuk membentuk karakter. Kompleks memang karakter itu. Harus balance ya. Iya, balance dan kompleks banget. Kompleks gitu.
Oke, terima kasih Mbak Tina Terima sudah kasih, ngobrol-ngobrol Mbak sama Tina. kita. Mudah-mudahan insight ya yang Semoga sudah bisa memberikan pencerahan, apa kalau ada yang cerah. Bermanfaat lah ya Iya. informasinya semuanya. karena nih. memang juga ngurus anak tuh sebenarnya nggak gampang. Karena aku juga punya ponakan ya. Kalau ngeliat bukan bandel sih, kayak karakter anak tuh, aduh. Tapi kita harus sabar. Gitu Apalagi ya. kalau masih kecil kan dia masih belum bisa bedain baik buruk benar Nah, salah gitu loh. jadi harus benar kata Mbak Tina sabar. Nggak boleh loh ngomong kayak ini bandel gitu. Iya. Kan namanya labeling. Iya, Nggak labeling. Nggak boleh. Oke, nggak boleh ya guys ya. nggak boleh. Tapi anak kecil itu lebih gampang dikasih tahu Mbak dibanding yang udah remaja. Iya. Biasanya remaja Itu deh. lebih tutup kuping gitu. Iya, iya, Makanya iya. kenapa harus tanam Ya sejak makanya dini? anak usia dini sejak dini ya karena harus itu. ditanam. Apalagi kalau mau malam tuh kan katanya kita harus bilang kamu anak baik sebelum tidur gitu, Iya. sebelum merem ya. Setuju banget. Apa afirmasi ya? Afirmasi, bener. Afirmasi gitu Language-nya, kan. word Gitu. of affirmation. Bener ya. banget, aku juga kan diponakan, kamu pinter, kamu ganteng, kamu cantik, Pokoknya itu selalu. afirmasi nilai-nilai yang baik-baik gitu. Betul, betul. Syukur-syukur ketempel kan sama Iya, anak iya, gitu iya, kan. iya. Gitu. Oke deh, terima kasih ya Sobat Cegah udah dengerin kita di podcast kali ini. Kita akan ketemu lagi di narasumber dan juga podcast selanjutnya. And bye-bye. Bye.